apa sih definisi dan prinsip dasar dari metode distribusi momen itu sendiri? Jadi, pertama kali teori ini itu, diperkenalkan oleh Hardy Cross yang bukunya berjudul Analysis of Continuous Frames by Distributing Fixed and Moments. Kemudian metode distribusi momen sendiri itu lebih dikenal dengan metode Cross. Nah, salah satu metode yang digunakan, jadi ini salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis struktur balok dan portal statis tak tentu. Nah, metode distribusi momen ini sendiri dia didasarkan pada asumsi yang pertama, yaitu perubahan bentuk atau deformasi akibat gaya normal dan gaya geser yang diabaikan sehingga batang-batangnya tidak berubah atau konstan. Nah, kemudian yang kedua yaitu semua titik simpul atau buhulnya dianggap kaku sempurna. Kemudian untuk proses analisisnya sendiri dilakukan dengan distribusi momen dan induksi atau carry over. Nah, ini dilakukan terhadap momen primer atau fixed end moment sebanyak beberapa putaran atau iterasi sehingga diperoleh keseimbangan di setiap titik simpulnya. Nah, hal ini tuh dilakukan karena momen primer sendiri bekerja di setiap titik simpul suatu struktur sehingga tidak sama besar nilainya. Jadi simpulnya itu dalam keadaan tidak seimbang. Untuk mencapai kondisi seimbang, maka simpul melakukan perputaran sehingga momen primernya di masing-masing simpul harus sama dengan 0. Nah, proses distribusi dan induksi ini secara manual biasanya dilakukan sebanyak 4 putaran atau iterasi sehingga semua simpulnya dianggap sudah dalam keadaan seimbang atau dari hasil perhitungannya sudah mendekati 0. Nah, ada beberapa definisi yang digunakan dalam metode distribusi momen. Jadi notasi yang akan digunakan yaitu ada momen primer, kemudian ada faktor kekakuan atau K, kemudian ada faktor distribusi atau mu. Nah, selanjutnya untuk momen primer sendiri itu adalah momen yang terjadi pada ujung batang sebagai akibat dari beban-beban yang bekerja di sepanjang batang. Kemudian besarnya momen primer itu sama dengan momen jepit atau momen reaksi dengan tanda atau arah yang berlawanan. Dengan kata lain, momen jepit atau momen reaksi merupakan kebalikan dari momen primer dan disebut juga dengan momen perlawanan. Nah, momen primer itu biasanya digambarkan melengkung keluar, kalau kalian bisa lihat di gambar 1 itu. Jadi itu adalah momen primer dan momen reaksi. Jadi momen primernya itu digambarkan melengkung keluar pada bagian dalam ujung batang dengan arah tertentu sesuai dengan pembebanannya. Jadi pada prinsipnya momen primer itu sendiri didasarkan pada melenturnya batang ya. Jadi seolah-olah batangnya itu akan patah akibat momen yang bekerja di ujung batang. Nah, itu untuk gambar lebih jelasnya bisa kalian lihat di gambar 1. Jadi itu ada balok dengan tumpuan jepit-jepit kemudian dibebani beban terpusat. Nah, di situ terjadi momen primer yaitu momen dari titik A ke titik B dan momen dari titik B ke titik A. Kemudian ada momen reaksi sendiri pada tumpuan jepit. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama kita sudah mengetahui tentang momen primer, kemudian yang kedua yaitu tentang faktor kekakuan atau dengan simbol yang digunakan biasanya menggunakan K. Jadi untuk menghitung faktor kekakuan sendiri, untuk tumpuan jepit-jepit, maka untuk menghitung nilai K-nya sama dengan 4 EI per L. Sedangkan jika tumpuannya jepit sendi, maka K-nya dihitung dengan persamaan 3 EI per L. Kemudian yang perlu dihitung lagi yaitu faktor distribusi balok prismatis atau mu. Nah, untuk menghitung faktor distribusi ini sendiri, jika dalam satu
satu struktur itu hanya ada satu titik, kemudian hanya ada 2 batang, maka persamaan yang digunakan adalah mu IJ sama dengan KIJ dibagi KIJ plus KKL. Kemudian, jadi ibaratnya itu kita menghitung faktor distribusi dari titik A ke titik B. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian yang kedua, jika terdapat 3 batang, maka persamaan digunakan adalah mu IJ sama dengan KIJ dibagi KIJ plus KKL plus KMN. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 batang, misalnya ada 4 batang, otomatis nanti yang di bawah itu ditambah menjadi KIJ plus KKL plus KMN plus KOP. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk faktor induksinya sendiri, untuk momen induksi itu untuk batang prismatis sama dengan 0, nilainya sama dengan 0,5. Nah, ini ada beberapa hal yang ibaratnya apa ya? Istimewa mungkin ya, lebih memudahkan saja. Jadi perlu diingat bahwa jika nilai mu-nya itu bisa dihitung atau bisa diasumsikan. Jadi kalau untuk nilai mu-nya itu untuk tumpuan jepit, maka nilai mu-nya sama dengan 0. Sedangkan jika nilai tumpuannya itu sendi atau roll ujung, kemudian dianggap jepit-jepit, maka nilai mu-nya sama dengan minus 1. Nah, untuk mu pada tumpuan jepit sendi sendiri, maka disesuaikan dengan hasil perhitungan, seperti persamaan di samping ini, yaitu yang mu IJ sama dengan KIJ plus, dibagi KIJ plus KKL. Selanjutnya, untuk langkah penyelesaiannya sendiri, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama itu harus mencermati struktur yang akan dianalisis. Apakah itu balok sederhana, apakah portal tetap, atau apakah portal bergoyang. Nah, sementara untuk balok sederhana dan portal tetap, cara pengerjaannya itu hampir sama dengan. Kemudian kalau untuk portal bergoyang sendiri harus diperhitungkan momen akibat pergoyangannya. Nah, selanjutnya setelah kita mencermati strukturnya, maka langkah kedua yang dilakukan adalah menghitung momen primer pada setiap batangnya. Jadi, jika tumpuan batangnya dianggap jepit-jepit, misalnya ada contoh baloknya ini tumpuannya sendi roll. Nah, kemudian kita mengasumsikan ya tumpuannya pada batangnya itu dianggap jepit-jepit, maka perhitungan momen angka kekakuannya juga dianggap jepit-jepit. Sehingga akan ada induksi momen antar tumpuan yang bersebelahan. Nah, tapi untuk tumpuan batang yang kalau tumpuannya jepit sendi, maka batangnya dianggap apa adanya, jadi harus diperhitungkan sesuai dengan tumpuannya. Jadi momen dan angka kekakuannya harus konsisten terhadap jepit sendi dan tidak ada induksi momen tumpuan sendi ke tumpuan jepit. Kemudian langkah ketiga yang harus dilakukan adalah menghitung angka kekakuan atau K dan faktor distribusi. Selanjutnya setelah kita menghitung momen primer, kemudian menentukan angka kekakuan dan menentukan faktor distribusi, maka hasil dari perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam tabel. Jadi langkah keempat yaitu membuat tabel cross. Nah, setelah kita membuat tabel cross, kemudian dianalisis, maka langkah kelima yaitu menghitung distribusi momennya, dan yang terakhir adalah menghitung momen akhir batangnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama di sini ada balok AB ini dibebani beban terpusat sebesar 2000 Newton. Nah, jarak dari tumpuan jepit ini ke beban terpusatnya yaitu sepanjang 2 meter.
Kemudian untuk batang AB sendiri bernilai 5 EI dan yang BC adalah 5 EI juga. Nah, untuk di titik C sendiri ini ada beban terpusat di ujung batang sebesar 3.500 Newton. Nah, untuk panjang bentang BC sendiri adalah 1,5 meter. Pertama, yang harus dilakukan kita adalah menghitung momen primer. Sebelum itu, kita menentukan arah momennya terlebih dahulu, momen primernya terlebih dahulu. Jadi, pertama, ini saya anggap yang di ujung jepit ini searah jarum jam. Kemudian yang di ujung B ini berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang dari titik B ke C ini searah jarum jam. Nah, dari struktur ini diasumsikan bahwa semua tumpuannya itu dianggap jepit-jepit. Sehingga pada tumpuan rollnya itu dianggap ada momen primer. Jadi, antara batang AB dan batang BA itu saling menginduksi momen sebesar 0,5, kemudian dikali masing-masing. Kalau misalnya di soalnya itu jepit sendi, maka tidak bisa diasumsikan ya. Jadi, kalau jepit rel ini masih bisa diasumsikan sebagai tumpuan jepit-jepit. Pertama, langkah yang harus dilakukan adalah menghitung momen primernya sendiri. Jadi, untuk menghitung momen primer sendiri, pertama kita hitung momen primer dari titik A ke titik B. Nah, kebetulan ini karena sama, jadi sama dengan jadi MPAB sama dengan MPBA. Cuma yang membedakan adalah positif atau negatif, disesuaikan dengan arah momen yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, di momen primer dari titik A ke B ini ada apa saja? Nah, di sini kan ada beban merata nih, kemudian ada beban terpusat. Nah, itu tinggal dimasukkan aja rumusnya untuk menghitung menghitung momen primer. Jika ini beban merata, maka persamaan yang digunakan adalah 1/12 QL kuadrat. Kemudian karena di tengah bentangnya terdapat beban terpusat, maka ditambah dengan beban terpusatnya dengan persamaan 1/8 kali P kali L. Sehingga di sini diperoleh momen primer AB dan momen primer BA hasilnya adalah 4.267 Newton meter. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menghitung momen primer pada titik BC. Nah, jadi ini tinggal dikalikan saja ya momen primernya, yaitu P dikalikan L. Di sini diketahui P-nya sebesar 3.500, kemudian L-nya 1,5 meter, sehingga diperoleh nilai momen primer untuk titik BC adalah 5.250 Newton meter. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah menghitung angka kekakuan. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau tumpuannya, ini kan sudah diasumsikan jepit-jepit ya. Jadi untuk menghitung faktor kekakuan balok BA sendiri, persamaan yang digunakan adalah 4 EI per L. Di sini diketahui di soal nilai EI-nya sama dengan 5 EI, sehingga dikalikan saja 4 kali 5 EI dibagi 4. Bentangnya, jadi bentang dari titik B ke titik A adalah 4 meter. Sehingga di sini diperoleh angka kekakuannya sebesar 5 EI. Kemudian untuk KBC-nya sama dengan 0. Kira-kira kenapa kok sama dengan 0? Halo. Siapa ya ini? Mas Abdi mungkin bisa jawab. Kira-kira kenapa angka kekakuan pada balok BC-nya sama dengan 0? Mungkin konstanta, Bu. Sudah paten gitu mungkin. Nah, mungkin yang lain? Mungkin karena konsol, Bu. Konsol ya. Nah, ya. Jadi
Kan sebelumnya di slide sebelumnya sudah saya sebutkan nih, kalau untuk ada tumpuannya berarti kan ada persamaannya. Nah, ini kan di BC kan tidak ada tumpuan di titik C-nya, sehingga KBC-nya sama dengan 0. Kemudian setelah menghitung angka kekakuan, maka selanjutnya adalah menghitung faktor distribusi atau mu. Nah, untuk mu ke balok AB sendiri itu sama dengan 0 karena dia tumpuannya jepit. Kemudian kalau untuk BA sendiri maka harus menggunakan persamaan seperti di slide sebelumnya, yaitu KBA dibagi KBA plus KBC sehingga diperoleh. Nah, jadi ini kekakuannya ya dimasukkan ke dalam persamaan faktor distribusi sehingga diperoleh nilai faktor distribusi untuk balok BA sendiri sama dengan 1. Untuk yang BC sama dengan 0. Jadi dari setelah mendapatkan nilai kekakuan, maka faktor distribusinya bisa dihitung. Selanjutnya, nah langkah keempat yang dilakukan adalah membuat tabel cross. Jadi pertama, kita masukkan titiknya, jadi titiknya kan ada titik A, kemudian ada titik B. Nah, untuk batang yang dihitung ada batang AB, batang BC, sorry, ini salah ya. Bentar. Sebentar. Ini batang BA ya. Jadi kalau di titik A itu ada batang AB, kemudian kalau di titik B itu di tumpuan B itu ada, jadi disesuaikan dengan arah primernya, jadi ada batang BA dan batang BC. Nah, kemudian dimasukkan nilai mu-nya sesuai perhitungan atau sesuai analisisnya. Tadi kan diketahui untuk mu AB itu sama dengan 0. Kemudian mu BA sama dengan -1 dan mu BC sama dengan 0. Jadi dimasukkan ke dalam tabel. Sebentar ya. Nah, kemudian baris berikutnya setelah memasukkan nama batang dan faktor distribusinya, kita masukkan yang pertama, langkah pertama yaitu untuk siklus 1. Jadi kita membuat beberapa siklus hingga hasil akhirnya itu mendekati 0 atau sama dengan 0. Nah, di sini langkah pertama yaitu siklus 1. Jadi kita masukkan dulu momen primernya. Jadi kan tadi dari hasil perhitungan untuk momen primer di titik AB itu hasilnya kan 4266,7. Kemudian untuk yang kan tadi MPAB sama dengan MPBA, hanya beda di negatif dan positifnya. Jadi kalau yang MPBA-nya sendiri nilainya negatif, yaitu minus 4266,7. Nah, untuk MPBC-nya itu nilainya tadi dari perhitungan adalah 5250. Kemudian untuk baris berikutnya, yaitu kita menghitung distribusinya. Caranya bagaimana? Untuk baris kedua ini, maka momen primernya dikalikan dengan faktor distribusi di atasnya. Jadi 4266,7 dikalikan 0, maka untuk tabel berikutnya, jadi ini adalah sama dengan 4266,7 dikalikan dengan 0.
Maka dari itu untuk baris kedua ini untuk yang distribusi nilainya sama dengan 0. Jadi dikalikan dengan faktor distribusi di atasnya. Kemudian untuk yang distribusi yang BA, nah itu minus sebentar ya. Ini apa? Oke, maaf, kita lanjutkan. Jadi kalau untuk menghitung yang distribusi yang BA ini sendiri, itu merupakan penjumlahan dari momen primer BA ditambah momen primer BC, kemudian dikalikan minus 1. Nah, selanjutnya untuk yang distribusi yang BC itu hasilnya kan sama dengan 0. Nah, itu karena dari momen primer BA dan BC dijumlahkan kemudian dikalikan 0, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau momen primer itu akan terjadi momen induksi sehingga harus dikalikan dengan 0,5. Nah, setelah dalam siklus 1 ini didapatkan nilai distribusinya, maka yang pertama untuk distribusi yang AB ini, untuk siklus 1 kan hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian 0 ini dikalikan 0,5, maka hasilnya sama dengan 0 yang ini ya. Jadi ini pasangannya sama yang ini. Nah, ini itu dikalikan 0,5 akibat momen induksi. Yang ini juga, ini dikalikan 0,5, sehingga diperoleh nilainya sama dengan minus 491,7. Nah, kalau yang untuk batang BC sendiri kan tidak ada momen induksi karena tidak ada momen yang berlawanan, sehingga nilainya sama dengan 0. Selanjutnya, setelah memasukkan hasil nilai induksinya pada siklus 2, maka dilanjutkan menghitung momen distribusinya. Jadi dikalikan lagi minus 491,7 dikalikan mu yang di atas ini sama dengan 0, dikalikan 0 sehingga hasilnya sama dengan 0. Ini juga untuk yang batang BA 0 dikalikan minus 1 sama dengan 0, kemudian yang batang BC 0 dikalikan 0 sama dengan 0, sehingga dari hasil perhitungan ini dari siklus 1 dan siklus 2 maka keseluruhannya dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan 3.775 untuk batang AB, kemudian untuk batang BA nilai momen akhirnya sama dengan minus 5.250. Dan untuk batang BC sendiri momen akhirnya sama dengan 5.250. Nah, dari hasil perhitungan tadi maka bisa gambarannya kira-kira seperti ini ya, disesuaikan dengan arah momennya. Jadi kan tadi diasumsikan di awal arah momen primernya itu yang di ujung A searah jarum jam, jadi nilainya positif. Kemudian yang di titik B berlawanan arah jarum jam sehingga hasilnya negatif. Kemudian yang titik C ini sama dengan searah jarum jam sehingga hasilnya positif sebesar 5.250. Jadi nanti nilai angka-angkanya dimasukkan ke dalam ini disesuaikan dengan arah momen primer yang telah ditetapkan. Selanjutnya setelah itu kita menghitung atau membuat ini dulu. Membuat diagram momen free body diagram dulu. Jadi batang AB dan batang BC-nya dipisah. Kemudian untuk bidang M sendiri nilai-nilainya ini sebelum digambar maka harus dihitung dulu ya nilai-nilainya. Jadi untuk bidang momennya sendiri
itu kan diketahui hasilnya sama dengan 3775 untuk momen di titik A. Kemudian pertama kita harus menghitung reaksi dulu ya, seperti biasa. Jadi sigma MB sama dengan 0, jadi ditinjaunya dari bentang AB, maka untuk menghitung reaksi di titik A ini, persamaan yang digunakan adalah VA kali 4 dikurangi setengah QL kuadrat, dikurangi P1 dikalikan 2, dikurangi MA ditambah MB. Nah, nilai MA dan MB-nya ini diperoleh dari hasil perhitungan yang di tabel cross tadi ya. Nah, dari situ kita bisa memperoleh nilai VA-nya sama dengan 5.531 Newton. Kemudian untuk menghitung reaksi di titik B, maka persamaan yang digunakan adalah VA ditambah VB, kemudian sama dengan QL ditambah P1 ditambah P2. Nah, di sini sehingga diperoleh nilai VB-nya sama dengan 9.769 Newton. Kemudian kita menghitung bidang D-nya. Untuk bidang D, jadi kita menghitung untuk di A sama dengan VA ya, jadi hasilnya sama dengan 5.531. Kemudian, nah untuk yang bidang D yang sisi kiri, itu kan berarti VA dikurangi Q kalikan L, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 631 Newton. Kemudian untuk yang di titik B, bidang D-nya itu sama dengan minus 1369, kemudian dikurangi Q kalikan L, 2450 kalikan 2, sehingga diperoleh nilainya minus 6269 Newton. Kemudian untuk di titik B-nya, yang titik B saja itu, maka yang dimasukkan adalah minus 6.669, jadi dari hasil perhitungan B yang bagian kiri ditambah dengan VB. Jadi hasilnya adalah sebesar 3.500 Newton. Nah, untuk di C sendiri yaitu dari hasil perhitungan DB dikurangi dengan nilai P-nya, sehingga nilai untuk bidang D yang di titik C itu sama dengan 0. Selanjutnya kita menghitung bidang momennya. Tadi kan sudah diketahui kalau momen di titik A-nya sama dengan 3.775 Newton meter. Kemudian untuk mencari nilai MD-nya itu yang perlu dimasukkan adalah nilai VA-nya dikalikan L, kemudian ditambah nilai MA, kemudian dikurangi setengah QL kuadrat, sehingga diperoleh momen di titik D sama dengan 2.387 Newton meter. Nah, kemudian untuk momen di titik B, nah itu yang perlu dimasukkan adalah 5.231 dikalikan 4, kemudian dikurangi nilai MA-nya dikurangi P kali L, kemudian dikurangi setengah QL kuadrat, sehingga diperoleh nilainya untuk momen di titik B sama dengan 5.250 Newton meter. Jadi di sini sudah sesuai ya, maksudnya dengan cara cross maupun dengan cara yang biasa, nilai MA dan nilai MB-nya itu sama. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya. Sebentar.
Sudah. Atau kita mau ini ya, coba contoh berikutnya, tapi saya pengen dibantu kalian. Di sini ada contoh soal, kemudian di tumpuannya di titik A itu tumpuannya jepit, kemudian di titik B tumpuannya sendi, dan di titik C tumpuannya jepit. Kemudian dari titik A ke titik B itu terdapat beban terpusat sebesar 7.000 Newton. Nah, bentangnya dari titik A ke titik D ke beban terpusatnya itu, atau dari titik A ke titik D sebesar 3 meter. Kemudian untuk bentang BC-nya sendiri itu sepanjang 6 meter. Nah, di sini kita menentukan arah momen primernya terlebih dahulu. Sehingga di sini saya buat saya buat positif untuk di ujung titik A, kemudian di sini nilainya negatif. Ini negatif, kemudian yang ini positif. Pertama, langkah apa yang harus dihitung? Halo. Menghitung apa? Oke. Menghitung momen primer atau MP. Pertama yang dihitung momen primer dari titik apa? BC. Siapa nih? Kalau AB dulu boleh nggak? Iya, Bu. Boleh, Bu. Oke, AB ya. Sama dengan berapa yuk? 1/8 PR. Iya kah? 1/8? Oh iya, tadi saya belum nyebutin ini ya. Maaf. Jadi untuk memudahkan ada tabel momen primer. Nah ini jadi jika misal tumpuannya itu screen saya muncul nggak? Muncul ya? Muncul, Ibu. Muncul, Bu. Nah ini Tabelnya belum, Bu. oh, tabelnya belum? Belum, Bu. Oke, bentar. Saya coba. Ini kali ya. Nah, ini kalau untuk tumpuannya jepit, kemudian ada beban meratanya dari titik ujung ke ujung, maka cara menghitungnya adalah 1/12 QL pangkat 2 atau QL pangkat 2. Ini siapa ya? Suara siapa ya? QL kuadrat per 12. Jadi MAB-nya sama dengan MBA-nya. Kemudian, nah ini kalau misalnya beban meratanya cuma sampai di tengah bentang, jadi L/2, maka persamaan yang digunakan adalah 5 QL kuadrat dibagi 192.
Kemudian untuk MAB-nya menggunakan persamaan minus 11 QL kuadrat dibagi 192. Ini untuk yang beban merata ya, jadi ada untuk memudahkan saja. Jadi cara menghitung momen primernya kalian bisa lihat di sini. Kemudian nah, kira-kira kalau untuk yang soal barusan ini pakai rumus yang 20 apa 21? 21. 21 ya. Jadi persamaan yang digunakan adalah PBA kuadrat dibagi L kuadrat. Nah, kalau dia pas di tengah bentang, maka persamaannya adalah PL per 8. Sehingga untuk soal yang tadi, sebentar. Maka yang dimasukkan adalah P kalikan, jadi 3 kalikan 5, kemudian dikuadratkan dibagi dengan L kuadrat. Ketemu berapa? Sorry, ini salah ya. Maksud saya gini. Nah, ini 3 kalikan, P kalikan 3 kalikan 5 kuadrat dibagi dengan L kuadrat. Sehingga hasilnya sama dengan berapa ya? Ada yang bisa bantu hitung? Oke. Mbak Salib, ketemu berapa ya, Mbak? Nggak ada yang bisa bantu hitung nih. Hasilnya 8.203,125, Bu. 8203,125. 125. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menghitung BA ya. Jadi dibalik. Ininya 5, kemudian ininya 3. Ini 5, ini 3. Ketemu berapa? Coba Mbak Alivia. 4.921,87, Bu. 21,87. Sorry. Selanjutnya momen primer apa lagi nih? BC. BC, oke. MPBC sama dengan MPCB enggak?
Sama Ibu. Oke. Kira-kira persamaannya apa? Kan dari BC itu ada beban merata tuh. Seper 12 KL ya. Sorry. KL kuadrat. Q-nya sama dengan 1900, kemudian dikali dengan 6 kuadrat. Ketemu berapa? Coba Mas Dimas Aditya. Nggak siap. Oke, Mas Gedi. (5.700 Newton meter). Oke, terima kasih. Aduh. Sebentar ya. Selanjutnya menghitung apa? Kekakuan. Oke. Ya, menghitung faktor kekakuan, angka kekakuan. Mas Rangga, simbolnya angka kekakuan apa? Bentar Bu. Sama ya. Mbak Nadila, simbolnya angka kekakuan apa? Mium. Duh, kok miu? K, Bu. Kayak. Aduh. Sebentar ya. Jadi sekarang hari ini itu ada visitasi akreditasi internasional. Jadi perlu koordinasi terkait dengan Nah, pertama angka yang harus jadi persamaan yang digunakan adalah angka BA terlebih dahulu. Samaannya adalah 4 EI per L. Sorry. 3 EI per L, Bu. 3 EI apa 4 EI? 3 EI, kan itu tumpuannya jepit sendi. Oh iya, 3 EI ya.
Sorry. Ketemu berapa, Mbak? Aduh, ini sorry belum saya masukkan ya. Ini EI-nya 3 EI. 3 EI, kemudian untuk yang batang BC 2 EI. Nah, ketemu berapa nih? 3 kali BA berarti kalikan 3 EI. Kemudian dibagi dengan L. L-nya berapa? L-nya berarti kalau dari batang BA adalah 8 ya. Ketemu berapa untuk kakuan dari batang BA? 1,125. 1,125. Oke, kemudian selanjutnya KBC ya. Kira-kira apa? Sama ya? Sama, Bu. Cuma bedanya di sini 2 ya. Iya. Oke, ketemu berapa, Mbak? Sama 1,5. beda di L ya. L-nya udah dibedain belum? Sudah. Oke, 1,5. Nah, setelah menghitung angka kekakuan, menghitung apa? Coba saya minta jawab. Mas Alfian? Ada. Oke, tim skip. Mbak Yasvina? Kalian bisa jawab ya? Ya, oke. Menghitung faktor distribusi. Atau simbolnya mu. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai mu-nya. Jadi, mu di titik AB sama dengan berapa? 0 ya? Iya, 0. Karena jepit. Kemudian, untuk mu BA, maka persamaan yang digunakan adalah KBA kemudian KBA-nya ditambah dengan KBC. Bu, permisi, itu KB. KBC-nya 1.
Ketemu berapa nih neo BA-nya? Sorry. Oh iya, ini sebelumnya belum kita asumsikan dulu ya. Jadi setelah kita menentukan arah momen primernya, kita mengasumsikan bahwa tumpuannya ini dianggap jepit, sehingga pada tumpuan sendinya nanti itu akan ada momen primer. Karena apa? Karena tumpuan tengahnya adalah jepit elastis. Sehingga akan terjadi momen primer. Jadi nanti itu batang dari batang AB-nya itu antara batang AB dan BA-nya itu dan BC, kemudian batang AB dan BC, kemudian batang BC dan CB itu akan saling menginduksi sehingga akan dikalikan berapa? 0,5. Kira-kira paham nggak ya? Mungkin perlu saya tulis dulu ya asumsinya. Karena ini di tengah bentang yang batang AB itu ada tumpuan di tengah. Kemudian sehingga dianggap dengan jepit elastis. Mungkin perlu saya tulis saja. Jadi semua tumpuannya dianggap jepit. Tumpuan sendi juga dianggap jepit. Dianggap jepit elastis karena ada posisi tumpuannya di tengah. Sehingga akan terjadi momen primer. Kemudian nantinya karena ada momen primer, otomatis akan ada momen induksi sehingga batang batang AB kemudian batang BC ya. BA kemudian dan batang BC kemudian ini CB itu akan saling menginduksi sehingga harus dikalikan 0,5. Momen sebesar 0,5 dan jangan lupa dikalikan masing-masing momen distribusi. Oke, sampai sini paham ya? Jadi yang ini pakai 4 EI ya Mbak ya? Siapa? Yang tadi jawab 3 EI itu. Nah, kalau gini ketemu berapa?
KBA-nya dan KBC-nya ketemu berapa? 1,5 Bu. Kalau 4 EI. 1,5. Kemudian kalau yang untuk yang KBC 1,3. 1,3 ya. Oke. Sehingga ini KBA-nya 1,5, 2 Bu. kemudian Hah? Kenapa? KBC 1,3. Ketemu berapa? Mu BA-nya ketemu berapa? 0,535. 0,535. Oke. Kemudian untuk mu BC-nya maka KBC KBA ditambah KBC. Jadi ini 1,3. Kemudian 1,5 ditambah 1,3. Ketemu berapa untuk yang mu BC? 0,464 Bu. 1,4. Oke. Nah, kalau untuk mu CB sama dengan berapa? Itu tumpuannya jepit tuh. 0. Oke. Nah, dari sini kan bisa selanjutnya adalah membuat tabel cross-nya. Jadi nantinya itu, sorry. Ini kita hapus dulu ya. Nah. Kan ada 3 titik ya. Jadi DC ini AB, kemudian ini BA. Yang di titik B kan ada ke BA, ke arah BA, kemudian ada ke arah BC. Untuk, kalau yang C ini cukup 1 ya. Salah. Oke. Jadi sebentar ya. Jadi untuk yang C ini berarti untuk mu-nya, mu AB tadi ketemu sama dengan 0. Kemudian mu BA-nya sama dengan 0,575. Mu BC-nya sama dengan 0,464.
Kemudian mu CB-nya sama dengan 0. Nah, ini kalian lanjutkan ya. Halo. Buat latihan ya. Baik Ibu. Caranya mungkin ada yang kurang paham, jadi nanti dimasukin nilai MP-nya berdasarkan hasil perhitungan. Kemudian untuk distribusinya, otomatis nilai MP-nya dikalikan dengan faktor distribusinya yang di bagian atas. Gitu ya. Kemudian tadi sudah ditentukan nih, ada di induksi di antara batang ABBA, kemudian batang BC dan CB. Sehingga nanti pasti akan dikalikan 0,5 dari antara batang ABBA dan BC CB. Jadi kira-kira menurut kalian nanti perkaliannya nanti berdasarkan hitungan sih. Nah, itu nanti kalian hitung sampai hasilnya sama dengan 0 atau mendekati 0. Kemudian setelah itu dihitung nilai momen akhirnya. Sampai sini